Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya, namun dalam alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak dapat melihat jin, sedangkan jin dapat melihat kita. Hal ini tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita, terutama kaum wanita. Jin sangat menyukai wanita, terutama wanita yang suka mengumbar aurat mereka. Biasanya jin akan mengikuti wanita yang membuat mereka tertarik. Bahkan beberapa di antaranya sampai bisa menikahi wanita dari dunia manusia. Hal ini disebabkan karena kelalaian wanita itu sendiri. Berikut 13 tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Yang pertama, sering memimpikan seorang laki-laki. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok lelaki. Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seorang yang telah ia kenal maupun yang tidak ia kenal. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki ini akan membuat si wanita terpikat kepadanya karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin ini sangat kuat, ia bisa saja berhubungan badan dengan si wanita di dalam mimpi tersebut. Yang kedua, mudah sekali meninggalkan salat. Wanita yang telah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan salat, baik itu salat wajib maupun itu salat sunnah. Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita sehingga gampang dinikahi oleh jin, dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk ke dalamnya, maka ucapkanlah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, sangat mencintai musik ketimbang Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang pergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan bagi mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior Nabi, berkata, ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik, seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Yang kelima, terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, mudah lelah. Wanita yang dinikahi jin biasanya akan lebih mudah lelah meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuh
hidupnya habis terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Yang ketujuh, keinginan wanita untuk sering bermasturbasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya, mereka atau budak-budak mereka yang memiliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Yang kedelapan, wanita yang sering bersolek. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, wanita yang sering merasa cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa ngantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedangkan segolongan lagi setelah dicemaskan oleh dirinya mereka sendiri, mereka bisa berbuat hal yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Quran Surah Ali Imran. Yang ke-10, wanita sering bertengkar dengan suaminya. Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengan yang paling besar fitnahnya, datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan aku telah melakukan begitu. Iblis pun berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, sering bermimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi jin tersebut dalam bentuk ular di dalam mimpinya. Selain ular, terkadang wanita tersebut juga akan bisa bermimpi yang menakutkan yang lainnya, seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. Yang ke-12, wanita sering melamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fakta morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Yang ke-13, sering mendengar bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tanda-tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Demikian kisah tentang ciri-ciri wanita yang sudah dinikahi jin. Allahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi